Shalom. Sekali lagi shalom. Masih semangat, amin. Bapak Ibu Saudara, Pak Gembala lagi berada di luar daerah karena tanggal 24 sampai 26 beliau mengikuti Rakernas yang diadakan di Johor, Malaysia. Mungkin beliau bersama dengan Ibu Bangun, Ibu Gembala, mungkin bulan depan akan tiba di Nias ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar terus. Tema kita untuk bulan ini masih sama, manusia tidak hidup dari roti saja. Saya menjemput kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga dan di dalam Matius pasal yang keempat ayat 4. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu dan juga di handphone Alkitab elektronik. Hanya kalau handphone mohon dimatikan dikasih mode pesawat agar jangan masuk yang lain-lain. Kita akan lihat Ulangan pasal 8 ayat ketiga. Saya akan baca. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, topik yang saya sampaikan bagi kita hari ini yaitu nilai dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam firman ini, ayat ini ada dua hal yang Tuhan beri perbandingan bagi kita. Yang pertama adalah persoalan roti, dan yang kedua adalah persoalan firman Tuhan. Roti dan firman Tuhan sama-sama penting dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama penting dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan jauh lebih penting karena bernilai kekekalan. Katakan amin. Kalau roti hanya sementara selama kita ada di dunia ini. Roti berbicara tentang kebutuhan jasmani kita atau simbol kebutuhan jasmani kita. Kalau ditanya apakah roti di dalam ayat ini, roti di dalam ayat ini adalah sebagai simbol kebutuhan jasmani manusia. Lanjut. Roti menurut Matius 6 ayat 25 berbicara tentang kebutuhan akan apa Bapak Ibu? 1. Makanan. 2. Minuman. 3. Pakaian. Roti itu berbicara soal makan, minum, pakai. Dan di dalam hal ini sering sekali banyak umat Tuhan jatuh ke dalam dosa. Persoalan makan, minum, roti. Dan begitu banyak orang yang terjebak di dalam dunia ini gara-gara persoalan ini. Banyak orang hanya gara-gara persoalan isi perut dia bisa menjual imannya. Ditawarkan, bila engkau pindah agama kami, maka engkau akan diberi uang sekian juta. Ubahlah agama Anda. Kalau orang yang benar-benar takut, khawatir dengan persoalan roti, dia akan
terjebak dan dia akan melakukan atau menjual imannya. Roti, ada juga roti yang dari surga. Roti dari surga ini nanti kita lihat kenapa bisa ada roti dari surga. Roti dari surga yaitu mana. Kita bisa lihat nanti kejadiannya atau kisahnya di dalam Keluaran pasal 16. Bagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel. Di situ mana dari surga yaitu di dalam bahasa Ibrani. Mana itu di dalam bahasa Ibrani yaitu manhu. Manhu itu artinya kebingungan. Kebingungan dan ketergantungan. Kenapa bingung? Karena mana itu bagi orang Israel mereka tidak tahu apa makanan itu, sehingga mereka mengartikan mana itu apa ini. Apa ini makanan ini? Nggak tahu mereka karena langsung dari surga. Sehingga mereka bingung. Padahal ketika mereka ada di Mesir, mereka tahu adalah daging dan roti. Tapi ketika mereka ada di padang gurun, pada kisah di Keluaran pasal 16 itu, mereka diberi mana oleh Bapa di surga. Pasti ada alasannya. Mana itu pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun, makanan mereka tersedia. Setiap pagi mereka memungut mana itu. Setiap pagi, tapi tidak boleh siang hari. Udah mulai ada cahaya matahari tidak bisa lagi dipungut karena sudah mencair. Dan mana di situ dikatakan setiap satu orang memungutnya segomer. Segomer itu 1/10 eva. Kalau kita lihat 1 eva itu berapa liter, Bapak Ibu? Ada 36 liter. Berarti kalau 1/10 eva berarti 36 bagi 10. Berarti setiap orang mendapatkan di dalam satu hari itu 3,6 liter. Hitung-hitung Bapak Ibu, manusia makan berapa kali sehari? 3 kali ya? Atau ada yang 4 kali? Itu kalau malam hari Pak, tiba-tiba lapar ya makanlah. Apalagi kalau nonton bola, tiba-tiba lapar, makan lagi. Jadinya 4 kali dalam satu hari. Tapi normalnya manusia makan 3 kali Bapak Ibu. Kalau 3 kali berarti yang 3,6 liter itu kalau dibagi 3 berapa Bapak Ibu? Berapa? 1,2 liter. Menurut penelitian, ukuran perut manusia ini rata-rata Bapak Ibu 1 sampai 1,5 liter. Berarti kalau ada di atas itu berarti perlu dipertanyakan perut apa namanya itu. Saya percaya kita semua di sini normal, kita semua, amin Bapak Ibu ya. Rata-rata 1 sampai 1,5 liter isi lambung kita ini. Tapi Tuhan Bapak Ibu, Dia memberi kita enggak juga di bawah, enggak juga di atas. Dia kasih tengah-tengah 1,2 liter. Artinya Bapak Ibu, waktu saya renungkan, kenapa Tuhan kasih ini ya 1,2? Maunya sekalian aja lah dilebih-lebihkan Tuhan. Mungkin 2 liter lah. Ternyata Bapak Ibu, kalau lewat 1 gomer itu kita ambil, itu nanti akan berlebihan. Besok nggak bisa dimakan lagi, udah basi, udah berulat, kata firman. Waktu saya renungkan, kenapa 1,2 liter Tuhan kasih? Ternyata saya ingat kembali ketika Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami. Apa kata Yesus? Berikanlah makanan kami ya secukupnya. Rupanya 1,2 liter itu Tuhan kasih bagi umat Israel. Itu sudah cukup.
maka ketika dia akan mengambil lebih dari cukup itu, maka itu nanti akan jadi basi, akan berulang. Itulah yang membuat orang bisa melupakan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika rasa tidak cukup itu sering ada di dalam hidup kita, hati-hati kita, Bapak Ibu. Kita akan gampang melupakan Tuhan. Katakan amin. Kalau orang yang selalu merasa tidak cukup dalam hidupnya, dia akan melakukan banyak hal, menghalalkan cara-cara apapun. Kenapa? Dia merasa tidak cukup. Itulah sebabnya Tuhan berkata, ambil hanya segomer saja setiap satu orang, kecuali hari Sabat. Hanya kecuali hari Sabat. Seperti kalau dulu hari Sabat bagi orang Israel hari Sabtu. Kalau hari Sabat dua gomer diambil, karena untuk hari besoknya. Nah, dan waktu itu saya berkata, luar biasa Tuhan ini ya. Kita ukuran pengetahuan kita nggak sampai. Bagaimana dia sudah tahu? Baru saya pelajari, iya ya. Ternyata Tuhan ini luar biasa, firman Tuhan ini. Makanya nilai dari firman Tuhan itu sangat luar biasa. Itulah sebabnya hari ini saya membawa kita belajar nilai dari firman itu. Kita lihat di dalam Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 3. Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai 3. Di situ dikatakan, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi apa, Bapak Ibu? Kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, akibat persungutan bangsa Israel itu, itulah Tuhan mengajarkan mereka melalui mana. Akhirnya waktu itu ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, kenapa kamu bawa kami dari Mesir, yang setiap hari kami menghadapi kuali yang besar yang berisi daging dan roti sampai kami kenyang. Dan akhirnya waktu itu Tuhan mendengar sungut-sungut mereka, tapi Tuhan marah. Mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan karena persungutan mereka. Dan akhirnya Tuhan kasih mana, dan Tuhan kasih juga burung puyuh. Tuhan bilang, biar aja kau sekalian puas. Itulah yang melatar belakangi atau penyebab Tuhan menyampaikan firman ini di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3 tadi. Apa katanya? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyampaikan firman ini, bahwa apa yang ditakutkan oleh bangsa Israel itu sebenarnya tidak membunuh mereka. Lalu Tuhan membuat mereka di pasal 8 ayat 3, Tuhan membuat mereka kelaparan. Tuhan mengizinkan mereka lapar supaya mereka belajar bahwa yang penting adalah bukan soal makanan, bukan soal daging, tapi bagaimana mengerti dan melakukan perintah Tuhan. Itulah sebabnya hari ini saya mengajak kita belajar dari nilai kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Begitu banyak umat Tuhan, mereka hanya senang dengan ketika ada pujian. Ku mau selalu bersyukur, mereka senang. Tapi ketika dengar firman, banyak orang yang mencari-cari alasan supaya banyak kesibukan untuk tidak belajar firman.
Kita akan lihat Bapak Ibu, bagaimana nilai kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-19. Bapak Ibu, kalau mana tahu Bapak Ibu lupa, catat ya ayatnya. Keluaran pasal 19 ayat 21 sampai 23. Saya akan baca. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan diri supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Sebelum Tuhan menyampaikan firman, apa firman itu? Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 itu tentang ke-10 firman Tuhan, hukum Taurat. Sebelum Tuhan menyampaikan, Tuhan memperingati bangsa Israel. Karena awalnya Tuhan sudah marah karena persungutan mereka. Akhirnya Tuhan berkata, bagaimana bangsa ini? Saya harus sendiri yang menyampaikan firman. Saya langsung sendiri yang menyampaikan firman ini kepada mereka. Mungkin kalau Musa yang menyampaikan, mungkin Musa bagi mereka tidak ada apa-apanya. Akhirnya Tuhan bilang, saya, turunlah kau Musa dari gunung Sinai ini, peringatkanlah bangsa itu supaya mereka menguduskan diri, supaya mereka mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan. Dan saat itu Tuhan yang langsung berbicara kepada bangsa Israel. Dan waktu itu Bapak Ibu, di ayat ini mengatakan, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa di ayat 23, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Ternyata memperoleh firman Tuhan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Nilainya, taruhannya nyawa. Tuhan sudah berkata, jangan sampai bangsa ini menginjak gunung Sinai ini. Itulah sebabnya dikasih batas, dikasih tali. Kayak anak-anak kan kalau dibawa di luar dikasih tali supaya jangan keluar dari tali. Demikianlah bangsa Israel waktu itu. Kenapa? Kalau mereka menginjakkan kaki di kaki gunung Sinai itu saja habislah, mati mereka. Jangankan imam saja tidak boleh. Itulah sebabnya Tuhan memperingatkan mereka, jangan sampai mereka naik ke gunung Sinai ini. Karena ketika mereka naik, mereka akan mati. Artinya Bapak Ibu, bagi saya sendiri, nilai kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang berfirman, dan memperolehnya sulit. Nyawa taruhannya. Kalau Anda tidak kudus, umat Tuhan waktu itu Israel tidak kudus, mereka akan mati. Lain sekarang Bapak Ibu, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, umat Tuhan tidak takut lagi. Dulu pengalaman saya, ini cerita waktu saya kecil ini, baru saya mengerti hari ini. Di kampung dulu, kalau di kampung itu sebelum naik hamba Tuhan, pendeta atau sinenge di mimbar, pas dia berdoa, damai sejahtera memenuhi hati dan pikiran. Satu-satu bapak-bapak keluar dari ruang ibadah. Kenapa? Bagi mereka firman Tuhan tidak penting.
Waktu itu, karena waktu kami SM, ada sekali-sekali kami waktu SM itu digabung di ibadah umum. Waktu itu saya keluar, kenapa semua bapak-bapak ini di luar semua? Padahal sedang khotbah bapak pendeta. Waktu itu saya berkata, waktu itu saya tidak mengerti ya. Lalu apa yang mereka ceritakan? Cerita pergaulan mereka dan segala macam. Saya berkata, pantaslah mereka tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Itu di kampung kami Bapak Ibu dulu. Tapi jangan salah Bapak Ibu, apakah umat Tuhan sekarang juga seperti begitu? Kita yang tahu Bapak Ibu. Mungkin kita tidak keluar ruangan Bapak Ibu, tapi kadang-kadang handphone kita yang membuat kita tidak mendengar firman. Apalagi kalau hamba Tuhan yang menyampaikannya Bapak Ibu. Bapak itu lagi yang menyampaikan. Bapak Mabili juga yang menyampaikan lagi. Kadang-kadang muncul di dalam benak kita Bapak Ibu. Artinya nilai firman Tuhan itu tidak ada gunanya lagi bagi kita, tidak berharga lagi. Tapi ingat Bapak Ibu, dulu begitu waktu Tuhan menyampaikan firman ini, itu tidak boleh main-main. Kalau Anda tidak kudus, kalau Anda tidak sungguh-sungguh, pasti akan ada akibat. Artinya Bapak Ibu, nilai dari kebenaran firman Tuhan itu taruhannya nyawa. Kalau sekarang disuruh pun anak-anak baca firman gak mau, apalagi menghafal ayat hafalan. Saya senang sekali guru SM selalu menyuruh anak-anak menghafal ayat firman Tuhan. Itu mengajarkan dari kecil Bapak Ibu. Artinya nilai daripada firman Tuhan itu luar biasa. Tadi pagi saya membagikan tentang pentingnya memahami firman Tuhan. Ada begitu banyak tadi, ada 7 pentingnya memahami firman Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikannya nilai dari kebenaran firman Tuhan, supaya ketika kita belajar firman betul-betul kita sungguh-sungguh, nggak main-main. Amin Bapak Ibu. Karena ada nilainya. Nilainya adalah kekekalan. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai dari kebenaran firman Tuhan itu butuh waktu lama dan harga yang dibayar olehmu dengan berpuasa selama 40 hari 40 malam lamanya. Ketika bangsa Israel, ketika Musa berada di Gunung Sinai dan dia turun Bapak Ibu, dia karena Tuhan berkata kepadanya, tidak cukup hanya saya sampaikan saja firman ini kepada umatku. Datanglah ke Gunung Sinai. Mengambil apa? Kedua loh batu. Kedua loh batu itu berapa lama Musa mengambilnya Bapak Ibu? 40 hari 40 malam. Bagaimana rasanya? Pasti pengorbanan daripada Musa luar biasa. Sehingga waktu Musa turun dari Gunung Sinai, rupa-rupanya apa yang didapatkan Musa? Bangsa Israel malah mereka membuat lembu, buatan emas ya, lembu. Mereka membuat sesembahan mereka. Dan Tuhan marah dan Musa marah, dan loh batu itu dipecahkan oleh Musa. Sia-sia dia menahan lapar 40 hari 40 malam. Artinya Bapak Ibu, nilai dari kebenaran itu bukan main-main. Musa saja dia berpuasa. Bagaimana kita belajar firman? Apakah kita berpuasa Bapak Ibu? Jangankan berpuasa, setiap hari aja kita tidak beri waktu. Nah hari ini firman ini mengajarkan Bapak Ibu dan saya bahwa nilai firman Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita lihat di Matius tadi,
Yesus juga bagaimana dia menegaskan firman Tuhan itu kepada iblis. Bukan main-main, dia juga berpuasa selama 40 hari 40 malam. Artinya Bapak Ibu, firman itu nilainya tidak ada bandingannya. Katakan amin. Berarti kalau kita belajar firman, pasti hidup kita luar biasa. Amin ya. Sehingga ketika iblis mencoba Yesus, iblis ini tahu Bapak Ibu kapan lengahnya. Dikatakan di Matius itu, Matius Yesus ketika genap 40 hari 40 lamanya, Yesus mulai lapar. Dan saat itu iblis mengambil apa ya? Mengambil waktu untuk mencoba Yesus. Ambillah roti itu, ambillah batu ini, jadikan menjadi roti. Sebenarnya kalau Yesus karena rasa laparnya dia tidak tahan, dia berkata, benar juga. Tapi luar biasanya, karena dia sudah membangun hubungannya dengan Bapa di surga di dalam doa puasanya selama 40 hari 40 lamanya, dan dia dapatkan firman itu. Iblis tidak asal suruh Yesus menjadikan batu menjadi roti. Dia mengambil ayat yang lain. Ini ayat yang di ulangan ini diambil. Sehingga apa? Yesus katakan kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, nilai daripada firman Tuhan ini mampu mengalahkan iblis. Katakan amin. Kalau Anda hari ini tidak mampu mengalahkan iblis, takut ketika melalui jalan yang gelap, jangan-jangan kita tidak memiliki firman di dalam hidup kita. Melawan iblis bukan dengan kita nyanyi kor atau melayani di depan ini atau khotbah. Ada orang hanya khotbah saja Bapak Ibu, tapi tidak menghidupi firman. Salah satu cara mengalahkan iblis adalah pakai firman Tuhan. Katakan amin. Artinya nilai daripada firman Tuhan itu sangat luar biasa. Nilainya butuh harga yang harus dibayar dan mampu mengalahkan iblis ketika menyerang kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, nilai dari kebenaran firman Tuhan itu, mari kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 7. Di situ dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nilai daripada kebenaran firman Tuhan yang ketiga adalah firman Tuhan adalah pengajaran yang tidak pernah berhenti. Katakan amin. Bahkan di situ dikatakan pengajaran yang turun temurun. Makanya kita yang hari ini ajarkanlah anak-anak kita firman Tuhan. Katakan amin. Terutama bapak-bapak. Amin bapak-bapak. Ajarkan anak-anak kita tentang firman Tuhan. Jangan nanti Anda menyesal kalau anak-anak kita tidak tumbuh di dalam firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita bisa berhenti belajar matematika, kita bisa berhenti belajar komputer, kita bisa belajar fisika, ekonomi. Mungkin Anda sarjananya sampai mungkin profesor, tapi Anda pasti akan berhenti suatu waktu di dalam ilmu yang Anda geluti. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berhenti, bahkan sampai turun temurun diajarkan kepada anak cucu kita. Katakan amin. Dan Musa, kisah dari
dari mana itu supaya diingat bangsa Israel. Musa menyuruh bangsa itu mengambil segomber daripada mana itu dan menaruhnya di dalam buli-buli. Dan luar biasanya itu sebagai peringatan bagi umat Tuhan bahwa mereka telah dipelihara Tuhan selama 40 tahun lamanya di padang gurun. Artinya Bapak Ibu, sungguh sangat penting sekali kisah bagaimana Tuhan menolong umat Israel dan kita sendiri. Makanya jangan pernah kita lupakan kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Lihat perjalanan hidup kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, jangan lupa kita renungkan, supaya ketika kita renung terima kasih Tuhan, Kau menolong saya. Itu yang ketiga, artinya nilainya terus menerus, pengajaran yang tidak pernah berhenti, bahkan diajarkan turun temurun, tidak pernah habis. Itu yang ketiga. Yang keempat, nilai daripada firman Tuhan itu adalah Dia menyelamatkan kita. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa sang firman? Adalah Yesus. Berarti nilai firman itu adalah menyelamatkan kita. Berarti luar biasa. Dia mampu menyelamatkan kita dari dosa di dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya nilai kebenaran firman itu penting kita tanamkan di dalam hidup kita. Penting kita belajar firman terus menerus di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan kita pun firman Tuhan itu di dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 33, apa dikatakan di situ? Kita bisa lihat Bapak Ibu. Bisa ditampilkan? Yohanes 8 ayat 32. Nah, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan, dan itu akan memerdekakan kita. Dari mana firman memerdekakan kita? Dari apa? Dari penyesatan. Dari apa lagi? Dari kebohongan. Dari apa lagi? Dari jebakan dunia ini. Banyak orang terjebak karena persoalan dunia ini Bapak Ibu. Ketika dia tidak memiliki firman di dalam hidupnya, maka firman itu tidak akan membebaskannya, tidak akan memerdekakannya. Hanya ketika seseorang memiliki firman di dalam hidupnya, dia pasti aman. Ketika di kantor pasti aman. Tuhan akan melepaskan dia dari persoalan-persoalan korupsi. Kenapa? Ada firman di dalam hidupnya. Ketika dia disuruh melakukan manipulasi, ketika dia disuruh markup dengan anggaran yang sudah ada, firman itu akan berbicara dalam hatinya, salah kamu. Firman itu akan bekerja mengingatkan kita. Itulah tugas firman, membebaskan kita. Kenapa banyak orang terjerat kasus? Karena firman tidak berbicara dalam hatinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan, belajarlah kita untuk menghargai firman di dalam hidup kita. Ayat terakhir Bapak Ibu, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Bisa dibuka. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Itu khotbah Yesus di bukit. Apa dikatakan di situ? Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3 ya. Berbahagialah orangnya, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuas. Rupa-rupanya nilai kebenaran itu membuat kita bahagia. Amin Bapak Ibu. Katakan kiri kanannya, memiliki firman membuat Anda bahagia. Berarti kalau kita tidak bahagia selama ini, jangan-jangan firman tidak hidup di dalam hati kita. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita balik ke slide. Kesimpulannya, yang pertama, kesimpulannya, nilai roti atau kebutuhan jasmani hanya sementara Bapak Ibu. Mungkin hari ini Anda mungkin berkecukupan, namun itu hanya sementara Bapak Ibu. Dibandingkan nilai dari firman Tuhan, kekal selamanya dan sanggup menyelamatkan kita. Bahkan sanggup juga membebaskan kita ketika kita ada di dalam dunia ini. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, kesimpulan kedua, firman Tuhanlah yang membuat hidup setiap orang benar. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 25. Saya akan baca, Bapak Ibu bisa lihat di atas. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Garis bawahi, dan kita akan menjadi benar. Rupa-rupanya kenapa orang tidak benar hidupnya? Karena dia tidak melakukan firman di dalam hidup kita. Itulah nilai daripada firman Tuhan itu. Dia membuat hidup kita benar. Ketika kita menghadap Tuhan, kalau hidup kita tidak benar, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Yang membuat hidup kita berkenan atau benar di hadapan Tuhan adalah ketika kita melakukan firman di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa Bapak.